Halo, perkenalkan nama lengkap saya Apriansila Subani dengan NPM 532300003. Saya mahasiswa aktif Universitas Timur semester 5 program studi Matematika Sains, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi mata kuliah Matematika Biologi terkait materi yang pertama adalah pengantar model diskrit dan materi yang kedua adalah model penyebaran penyakit atau SIR model dasar. Baik, yang pertama kita masuk kepada materi yang pertama, itu adalah pengantar model diskrit. Definisinya, model diskrit adalah suatu representasi matematis dari suatu sistem yang berubah dalam langkah-langkah diskrit atau tidak kontinu. Model diskrit sering dinyatakan dalam bentuk persamaan rekurensi atau fungsi transisi. Baik, yang pertama itu adalah model diskrit umumnya dituliskan dalam bentuk persamaan rekurensi. Dapat dituliskan dalam bentuk Xt tambah 1 sama dengan Fxt, di mana Xt ini adalah keadaan populasi pada waktu Kt, sedangkan Xt tambah 1 adalah keadaan populasi pada waktu Kt tambah 1. Dan untuk Fxt-nya itu adalah fungsi yang menggambarkan bagaimana populasi berubah. Yang berikut, yang kedua itu adalah model eksponensial diskrit. Untuk persamaan atau bentuk umumnya itu yaitu Xt tambah 1 sama dengan R dikali dengan Xt. Nah, untuk R besar 0 itu laju pertumbuhan populasi per periode. Untuk Xt-nya itu adalah jumlah populasi pada waktu Kt. Dan jika R lebih besar 1, maka populasi bertambah. Dan jika R lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, maka populasi menyusut. Baik, yang berikut kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang saya ambil itu adalah eksponensial diskrit. Baik, kita lihat sama-sama contoh soalnya. Populasi ikan di sebuah kolam berjumlah 60 ekor. Pada awal pengamatan, jika setiap bulan populasinya bertambah dengan faktor 1,5, tentukan jumlah populasi setelah 1 dan 3 bulan. Jadi, yang penyelesaiannya, untuk penyelesaian kita diketahui itu untuk X0 atau pengamatan awalnya itu adalah 60, dan untuk R-nya itu atau faktor populasi yang bertambah itu adalah 1,5. Nah, untuk mencari jumlah populasi setelah 1 dan 3 bulan yang ditanya itu jumlah populasi setelah 1 dan 3 bulan. Nah, untuk rumusnya di sini kita gunakan rumus eksponensial diskrit, di mana rumusnya itu adalah Xt tambah 1 sama dengan R dikali dengan Xt. Jadi jawab
Nah, yang pertama itu kita masuk pada langkah perhitungan. Langkah perhitungan. Pertama untuk kita hitung untuk T-nya sama dengan 1, yaitu X1 sama dengan X0-nya adalah 60. Jadi 60 dikali dengan bukan ya, saya ini jadi R-nya dikali dengan X0 berarti 1,5 dikali dengan 60. 1,5 dikali 60 kita dapat hasilnya adalah 90. Yang berikut kita hitung untuk T sama dengan 2, mana X2. X2 berarti X1 dikali R dikali dengan X1, di mana X1 nya adalah 90, berarti 1,5 dikali dengan 90 hasilnya adalah 185. Nah, yang berikut untuk T sama dengan 3, di mana X3-nya itu sama dengan R dikali dengan R-nya 1,5 dan untuk X2-nya adalah 185. 1,5 dikali 185 itu sama dengan 202,5. Jadi jumlah populasi setelah 1 dan 3 bulan itu adalah, setelah 1 bulan itu 90, sedangkan setelah 3 bulan adalah 202,5. Sekarang kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang model penyebaran penyakit atau SYR model dasar. Definisi model SYR adalah model epidemiologi dasar untuk mempelajari penyebaran penyakit menular, di mana model ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama rentan, yang kedua terinfeksi, dan yang ketiga adalah sembuh. Dengan total populasi dapat ditulis dalam bentuk N sama dengan ST ditambah IT ditambah RT. Yang berikut adalah model dasar. Model dasar diberikan sistem persamaan diferensialnya yang dapat ditulis dalam bentuk, yang pertama itu DS per DT sama dengan min beta dikali S dikali dengan I. Yang kedua DI per DT itu sama dengan beta dikali S dikali I dikurang Y dikali dengan gamma. Yang berikut itu DR per DT ini sama dengan gamma dikali I. Di mana beta adalah laju kontak efektif dan gamma adalah laju kesembuhan. Yang berikut adalah analisis dasar. Yang pertama, jumlah populasi konstan, jumlah total tidak pernah berubah karena DN per DT sama dengan DS per DT ditambah DI per DT ditambah DR per DT sama dengan 0.
Yang kedua adalah angka reproduksi dasar atau R0, di mana rumusnya R0 sama dengan beta dikali S0 dibagi dengan gamma. Dan jika R0 lebih besar 1, maka penyakit akan menyebar. Jika R0 lebih kecil 1, maka penyakit akan menghilang. Yang berikut kita masuk pada contoh soalnya. Di sini diketahui beta sama dengan 0,2 per hari, gamma sama dengan 0,1 per hari, dan populasi awalnya itu adalah S0-nya sama dengan 700, I0-nya adalah 100, dan R0-nya adalah 0. Yang ditanya di sini adalah angka reproduksi dasar atau R0. Yang kedua itu perubahan awal jumlah individu terinfeksi. Kita masuk pada penyelesaian. Di sini kita lanjut di sini untuk penyelesaian. Yang pertama itu adalah angka reproduksi dasar, di mana rumusnya adalah R0 sama dengan beta S0 dibagi gamma. Di sini betanya adalah 0,2. Jadi 0,2 dikali dengan S0-nya adalah 700 dibagi dengan gamma adalah 0,1. Jadi 0,2 dikali 700 dibagi 0,1 hasilnya adalah 14.000. Yang berikut untuk perubahan awal jumlah individu terinfeksi. Itu rumusnya adalah DI per DT sama dengan beta dikali SI dikurang gamma kali I. Di sini betanya adalah 0,2 dan S-nya adalah 700. I-nya adalah 100 dikurang gamma 0,2 dikali I-nya adalah 100. Di sini hasilnya 14.000 dikurangi dengan 10 sama dengan 13.990. Jadi angka reproduksi dasarnya adalah 14.000 dan perubahan awal jumlah individu terinfeksi adalah 3.990. Baik, inilah hasil pemaparan 2 materi saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.